Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas materi perbandingan yang berikutnya, yaitu perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai merupakan perbandingan antara dua besaran bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil. Dan sebaliknya, bila salah satu besaran nilainya semakin kecil, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar. Contoh peristiwa yang tergolong pada perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, kecepatan sebuah mobil dengan waktu tempuh. Jadi, jika semakin cepat mobil itu berjalan, maka waktu yang dibutuhkan juga akan semakin sedikit. Tapi kalau misalnya semakin pelan mobilnya berjalan, maka waktu yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Contoh yang kedua, jumlah pekerja dengan waktu penyelesaian. Misalnya pekerja bangunan akan membangun sebuah rumah. Kalau misalnya jumlah pekerjanya banyak, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit, akan semakin cepat selesai. Tapi kalau jumlah pekerjanya sedikit, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bangunan juga pasti akan lebih lama. Kemudian contoh yang ketiga, waktu kerja dengan gaji yang diperoleh. Yang keempat, jumlah hewan dengan waktu penghabisan makanannya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, mari kita bahas contoh soal yang pertama. Sebuah mobil dapat menempuh suatu jarak tertentu selama 6 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika jarak tersebut dilalui dengan waktu tempuh 5 jam, hitunglah kecepatan rata-rata mobil tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Nah, tabelnya seperti ini. Kolom pertama yaitu waktu, kolom kedua yaitu kecepatan. 6 jam dengan kecepatan 60 km per jam. Kemudian, jika waktu yang ditempuh 5 jam, berapa kecepatan rata-rata mobilnya? Nah, kalau di perbandingan senilai, itu kan rumusnya kali silang. Nah, kalau di perbandingan berbalik nilai, teman-teman harus ingat ini rumusnya ya. Yaitu atas kali atas sama dengan bawah kali bawah. Jadi 6 dikali 60 sama dengan 5 dikali X. Nah, karena yang mau kita cari yaitu nilai X, jadi rumusnya yaitu atas kali atas. Ini sebagai langkah pertama ya teman-teman. Kita tulis 60 dikali 6, atau misalnya teman-teman mau nulis 6 dikali 60 juga nggak apa-apa, sama saja. Kemudian kita tinggal bagi dengan angka yang bawah. Nah, berarti kita bagi dengan angka 5 ya. Nah, ini sebagai langkah kedua, kita tulis seperti ini. 60 dikali 6 dibagi 5, kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini 60 sama 5 bisa dicoret sama-sama dibagi 5. 60 dibagi 5 yaitu 12, 5 dibagi 5 yaitu 1. Jadi 12 dikali 6 dibagi 1, hasilnya sama dengan 72. Jadi dengan waktu tempuh 5 jam, kecepatan rata-rata mobil 72 km per jam. Nah, kita tulis di sini 72. Jadi sesuai ya, ini 6 jam kecepatannya 60. Nah, ketika waktunya semakin sedikit menjadi 5 jam, tapi kecepatannya semakin tinggi menjadi 72 km per jam. Contoh soal yang nomor 2, satu kantong permen dibagikan kepada 12 orang anak. Masing-masing anak memperoleh 15 buah permen. Jika masing-masing anak memperoleh 18 buah permen, berapa banyak anak yang memperoleh permen tersebut? Nah, kita buat tabel seperti ini. Ini banyak anak, 12 orang, memperoleh 15 buah permen. Kemudian yang bawah 18 buah permen. Nah, berapa banyak anak yang memperoleh permen tersebut? Ini kita tulis X. Kita ingat lagi ya teman-teman ya, rumusnya yaitu atas kali atas tinggal dibagi dengan yang bawah. Nah, seperti ini, 12 dikali 15 itu sama dengan
X dikali 18. Maka langkah pertamanya 12 dikali 15 dibagi dengan, nah ini kita tulis 12 dikali 15, kita bagi dengan 18 yaitu sebagai langkah kedua. Nah seperti ini dibagi 18. Nah ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah ini 12 dan 18 bisa sama-sama dibagi 6. 12 dibagi 6 yaitu 2. 18 dibagi 6 yaitu 3. Nah, kemudian ini kita sederhanakan lagi karena ini perkalian, jadi boleh ini kita sederhanakan. 15 dibagi 3 yaitu 5, dan 3 dibagi 3 yaitu 1. Jadi 2 dikali 5 dibagi 1. Hasilnya sama dengan 10. Jadi, masing-masing anak akan memperoleh 18 buah permen jika berjumlah 10 orang anak. Jadi di sini nilai X-nya yaitu 10 ya teman-teman. Nah, ini 12 orang, banyak permennya 15 buah. Tapi ketika jumlah orangnya semakin sedikit, maka banyak permennya yang didapat semakin banyak. Kita perhatikan contoh soal yang terakhir. Suatu proyek perbaikan jalan harus selesai selama 30 hari dengan 15 orang bekerja. Setelah 6 hari bekerja, proyek dihentikan selama 4 hari. Agar proyek selesai tepat waktu, berapa pekerja tambahan yang dibutuhkan? Nah, untuk menjawab soal ini sama ya teman-teman, kita buat tabel terlebih dahulu yang sesuai dengan soalnya. Nah, ini kolom pertama yaitu waktu, kolom keduanya banyak bekerja. Nah, ini kita isi sesuai dengan soal. Jadi yang pertama itu 30 hari, dibutuhkan 15 orang pekerja. Nah, setelah 6 hari bekerja, berarti kita tulis lagi di bawahnya. 30 dikurangi 6 sama dengan 24 hari. Ya, masih dengan banyak pekerja yang sama, yaitu sebanyak 15 orang. Nah, kemudian di sini ada kata-kata proyek dihentikan selama 4 hari. Nah, kita buat lagi di bawahnya. 30 dikurangi 6, kemudian dikurangi lagi dengan 4 hari. Sama dengan 20 hari. Nah, ini berapa pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 20 hari. Jadi yang akan kita bandingkan yaitu 24 hari dengan 20 hari. Nah, yang ini. Rumusnya sama, yaitu atas kali atas sama dengan bawah kali bawah. Nah, langkah pertama yaitu atas kali atas, kemudian tinggal kita bagi dengan angka yang bawah. Nah, ini kita tulis dulu ya. 15 dikali 24, kita bagi dengan angka yang bawah, yaitu 20 hari. Nah, ini sebagai langkah kedua. Kita tulis di sini dibagi 20. Atau kalau misalnya teman-teman mau nulisnya 24 dikali 15 dibagi 20, nah begitu juga boleh. Nah, ini kita sederhanakan terlebih dahulu. 15 dan 20 itu sama-sama bisa dibagi 5. 15 dibagi 5 yaitu 3, kemudian 20 dibagi 5 yaitu 4. Nah, kita sederhanakan lagi karena ini bentuknya perkalian, jadi boleh kita coret lagi. 24 dibagi 4 yaitu 6. Nah, 4 dibagi 4 yaitu 1. Jadi 3 dikali 6 dibagi 1 sama dengan 18. Jadi di sini jawabannya X-nya adalah 18 orang. Ya, kalau 24 hari bisa diselesaikan 15 orang. Kalau 20 hari, semakin sedikit harinya, maka agar pekerjaannya cepat selesai, pekerjanya juga semakin bertambah, yaitu 18 orang. Tapi karena di sini yang ditanya adalah berapa pekerja tambahan yang dibutuhkan. Nah, karena pertamanya sudah ada 15 orang, berarti pekerja yang dibutuhkan yaitu 18 dikurangi 15 sama dengan 3 orang pekerja tambahan. Nah, demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya teman-teman, demi berkembangnya channel ini, di like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.